Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 26 Juni 2023 bersama Romo Justinus Kurniawan Karwayu dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, teman-teman, orang muda, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali bersama dengan saya, Romo Justinus Kurniawan Karwayu, dari Paroki Santo Petrus Denpasar, Keuskupan Denpasar. Pada hari ini, Senin 26 Juni 2023, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita siapkan hati dan batin untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan kamu menghakimi. Bapak, Ibu, teman-teman, orang muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita semua untuk berani dapat bersikap baik kepada sesama dan juga kepada diri kita sendiri. Saya kemudian teringat tentang penghakiman ini. Salah satu sakramen yang berhubungan tentang pengampunan kasih adalah sakramen tobat. Sakramen tobat pada hakikatnya adalah sebuah tanda kasih yang Allah berikan kepada kita umat manusia agar kita boleh mengalami keselamatan. Allah yang adalah kasih mau memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertobat dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam sakramen tobat ini juga Allah digambarkan sebagai pribadi yang mengasihi kita tanpa menilai kita, dasar kita apa saja. Allah mau mengasihi bukan karena latar belakang kita, tapi karena kita adalah anak-anak Allah itu sendiri. Berbicara juga tentang menghakimi, kerap kali itu menjadi suatu hal yang sangat sensitif dalam kehidupan kita masing-masing. Selalu saya ingatkan dalam refleksi-refleksi saya bahwa pertama-tama jangan sampai kita ini menghakimi diri kita sendiri. Menghakimi merasa diri kita kurang, merasa diri kita ini tidak becus, padahal kita diberikan begitu banyak belas kasih Allah dalam hidup kita masing-masing. Kita perlu sadari bahwa diri kita adalah gambaran dari Allah itu sendiri. Sehingga hendaklah kita mengasihi diri kita agar kita pun tidak menghakimi diri kita seperti kita pun tidak menghakimi Allah. Dengan tidak menghakimi berarti kita diajak untuk dapat bersyukur atas segala kebaikan
yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Menghakimi ini bukan saja tentang hal-hal yang besar, tapi kerap kali kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya saja tentang gosip. Kerap kali kita membicarakan nama orang dari belakang tanpa mau berbicara langsung kepada orangnya. Padahal bila kita langsung berbicara, menyampaikan apa yang kita alami, keresahan apa kepada orang tersebut, kita dapat membantu dia boleh berkembang ke arah yang lebih baik dan kita pun tidak jatuh di dalam dosa. Allah adalah Bapa yang Maha Pengasih. Mari kita belajar menjadi pribadi anak-anak Allah yang benar-benar mau mengasihi, bukan hidup untuk saling menghakimi. Harus belajar bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk mengasihi diri kita lebih dahulu. Kemudian mari kita belajar untuk dapat mengasihi sama sekitar kita. Dengan mengasihi, kita dapat memberikan tanda kasih kepada sesama kita. Sama seperti apa yang telah difirmankan Yesus pada kesempatan yang berrahmat ini. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Hendaklah kita memeriksa batin diri kita masing-masing lebih dahulu sebelum kita menilai orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan menilai dan memperbaiki diri, kita boleh akhirnya menjadi pribadi yang dapat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan penuh sukacita. Dan mari saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar pertama untuk melihat diri kita sebagai sebuah berkat. Walaupun sebagai manusia biasa kita sering jatuh di dalam dosa. Kita harus mau datang kembali kepada Allah dengan menerima sakramen tobat dan merayakan Ekaristi. Agar hidup kita boleh menjadi berkat, agar segala langkah kita boleh menjadi tanda perpanjangan tangan dari Tuhan. Semoga kita dari hari ke hari boleh mengasihi diri kita, jangan sampai menghakimi diri kita dan sesama. Karena Tuhan adalah kasih. Mari kita berjuang bersama menjadi pribadi yang baik dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan dengan doa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kasih penyertaan-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kami mohon semoga kami dari hari ke hari boleh memeriksa diri kami masing-masing, agar boleh berkenan menjadi anak-Mu yang baik dalam setiap langkah tingkah laku kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 26 Juni 2023. Terima kasih kepada Romo Iwan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.